Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika organisasi. Apa yang disebut dengan organisasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi diartikan sebagai suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti sekelompok orang yang bekerja sama layaknya asosiasi di lingkungan, amal, serikat pekerja, atau perusahaan. Misalnya di universitas ataupun perguruan tinggi ada organisasi mahasiswa yang disebut misal Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Himpunan Mahasiswa, dan juga unit kegiatan mahasiswa. Ataupun di masyarakat misalkan ada organisasi Karang Taruna, kemudian ada organisasi profesi. Jadi mereka adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa orang dengan tujuan bersama. Ini yang disebut dengan organisasi. Nah, di dalam organisasi ada prinsip-prinsip yang dipegang teguh, di antaranya adalah organisasi memiliki tujuan yang jelas, arahnya, visi dan misinya jelas. Yang kedua, tujuan yang dimiliki ini harus dipahami oleh semua anggota dalam organisasi dan juga harus diterima oleh setiap anggota organisasi. Kemudian di dalam organisasi yang keempat juga adanya kesatuan arah dalam organisasi, kesatuan perintah terhadap pimpinan, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab yang diberikan, lalu adanya pembagian tugas yang merata, terdapat pembagian tugas unit-unit ataupun komponen di dalam organisasi dan orang-orang yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi ataupun keahliannya. Dan yang kedelapan, memiliki struktur organisasi sesederhana mungkin yang bisa mewadahi seluruh kepentingan ataupun kebutuhan dari organisasi tersebut. Yang kesembilan adalah memiliki pola dasar organisasi. Kemudian yang kesepuluh, setiap orang yang berjasa harus mendapatkan imbalan yang setimpal. Penempatan orang harus sesuai dengan keahliannya dan adanya jaminan jabatan serta adanya koordinasi ataupun komunikasi yang efektif untuk menjalankan roda organisasi. Nah, organisasi banyak sekali macamnya dan penggolongannya ya. Ada yang berdasarkan proses pembentukannya, kemudian berdasarkan kaitan dengan pemerintah, berdasarkan skalanya, tujuan, kemudian bentuk bagan organisasi dan bentuk organisasi. Misalkan berdasarkan pembentukannya, proses pembentukannya ada organisasi formal yang tercatat di dalam secara hukum ya, sedangkan yang kedua ada organisasi informal, lalu berdasarkan kaitannya dengan pemerintah ada organisasi resmi dan tidak resmi, ada juga kaitannya dengan skalanya, ada organisasi besar, menengah, dan kecil. Berdasarkan tujuannya ada yang berupa pelayanan atau non-profit dan juga perusahaan yang profit atau mengutamakan keuntungan. Berdasarkan bentuk bagan organisasinya ada segitiga vertikal, segitiga horizontal dari kiri ke kanan atau lingkaran, dan berdasarkan bentuk organisasinya ada line organization, functional organization, line and staff organization, and committee organization. Nah, perbandingan teori klasik, neoklasik, dan modern tentang organisasi bahwa manusia ini merupakan makhluk rasional, sedangkan neoklasik menyebutnya psikososial, dan manusia modern dikatakan manusia tidak memperhatikan sebagai individu, perhatian pada kelompok, tetapi berupa kelompok dan juga individu. Nah, di dalam teori-teori tersebut memungkinkan suatu bentuk organisasi yang dimana pada era modern ini organisasi lebih bersifat pada sistem terbuka dan fokus perhatiannya adalah hubungan organisasi dengan tidak hanya internal tetapi juga eksternal. Ya. Nah, dalam manajemen organisasi ada unsur-unsur yang harus dimiliki ataupun diperhatikan, yaitu material, method, money, and market.
Jadi siapa orang-orang di dalam organisasi tersebut, sumber daya manusianya, kemudian materialnya, bahan-bahan ataupun alat apa saja yang digunakan dalam berkegiatan, metode atau cara ataupun sistematika yang sistem ataupun mekanisme yang dijalankan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan, kemudian keuangan maupun market daripada organisasi tersebut harus ada ya di dalam manajemen organisasi. Dan manajemen organisasi biasanya juga tentunya ada struktur organisasi yang memuat susunan serta hubungan antar satu bagian dengan bagian yang lainnya, yang dimana unsur tersebut terdiri dari pemangku kepentingan, penentu kebijakan, pengelola, dan pelaksana teknis. Ada yang disebut dengan unsur pimpinan dan juga pelaksana. Di dalam organisasi ada garis komando dan juga garis koordinasi yang mana garis-garis tersebut harus dipatuhi sesuai dengan maknanya. Nah, garis organisasi ini ada garis koordinasi yang dituliskan dengan garis putus-putus, di mana antara satu bagian dengan bagian yang lainnya ini komunikasinya adalah dalam hal komunikasi secara koordinasi ya. Sedangkan komando ini bisa memberikan perintah, misalkan dari atasan pimpinan kepada pelaksana. Nah, apa saja etika yang harus dikembangkan di dalam organisasi? Di antaranya satu, setiap anggota organisasi harus melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dan tidak menyalahi hak anggota organisasi lainnya. Yang kedua, menjaga informasi organisasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain, menghargai hasil keputusan bersama di dalam rapat organisasi, tidak mementingkan ego pribadi, tidak pasif dalam suatu organisasi, harus aktif, kemudian membangun etos kerja yang baik, bertanggung jawab dan pada tugas yang diberikan, tidak menyalahi aturan organisasi dan wewenang yang melekat pada tugasnya, ataupun pada kode etik ya organisasi tersebut, menjaga nama baik dan reputasi organisasi, tidak membuat forum di dalam forum, tidak menilai anggota organisasi secara subjektif, dan tetap menjaga komunikasi yang baik, teamwork yang baik di dalam organisasi. Semua itu berkaitan dengan etika organisasi ya. Apa masalah yang terjadi, masalah-masalah pelanggaran etika yang terjadi di dalam organisasi itu tentunya ada penyebabnya ataupun akar masalahnya. Biasanya pelanggaran etika di dalam organisasi itu dapat terjadi apabila satu, tidak ada aturan yang jelas, kode etik yang jelas, bagaimana mengatur tatanan ataupun proses di dalam organisasi tersebut sehingga terjadilah pelanggaran etika dalam organisasi. Yang kedua, belum tersosialisasikannya aturan-aturan yang ada. Yang ketiga, tidak pernah dilakukan pengembangan organisasi terkhususnya pada aspek sumber daya manusia. Jadi SDM-nya dibiarkan tidak berkembang, tidak diberikan pelatihan-pelatihan, tidak diberikan seminar-seminar, ataupun pengembangan diklat-diklat yang menunjang peningkatan organisasi, sehingga di dalam komunikasi di sini tentunya akan terhambat antara orang yang ataupun pihak yang sudah berkembang dengan pihak-pihak yang kurang berkembang, sehingga nanti akan menimbulkan perpecahan ya. Sebaiknya hal ini harus dihindari dengan juga pengembangan organisasi bagi para anggota organisasi tersebut. Yang keempat adalah penanaman kesadaran individu dan organisasi akan etika dan organisasi juga harus terus dilakukan secara rutin dan berkala, pengenalan dan sosialisasi tentang etika di dalam berorganisasi, kemudian juga menegakkan aturan-aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut, memberikan reward dan punishment ya, penghargaan dan sanksi kepada para anggota organisasi di dalam utamanya di dalam menjunjung tinggi etika organisasi, dan yang kelima adalah tidak pernah dilakukan kegiatan yang memicu kebersamaan, memelihara kebersamaan ya. Jadi penting kiranya juga diperhatikan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kebersamaan antara individu dalam organisasi sehingga etika-etika di dalam organisasi yang harus dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan
kerelaan hati yang baik karena hubungan antara satu individu dengan yang lainnya terjalin dengan sangat baik. Nah, demikianlah tadi untuk materi etika di dalam organisasi, bahwa kunci daripada eh, etika dalam organisasi adalah bagaimana kita bisa menghargai satu dengan yang lainnya, karena dalam organisasi ini tidak hanya satu kepala, jadi kita harus memiliki etika komunikasi yang baik dengan anggota tim, kemudian menghargai pendapat anggota tim, menaati peraturan-peraturan, menjaga kerahasiaan organisasi, bekerja sama dalam teamwork, dan beberapa etika organisasi lainnya yang sudah disampaikan dalam materi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk materi organisasi, etika organisasi ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.